tidak sah. Suatu ibadah dilakukan tanpa adanya rukun itu, dan rukun itu ada di bagian dari ibadah. Beda dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada, yang akan menjadikan sah atau tidaknya satu ibadah, yang harus ada sebelum dan selama ibadah. Seperti misalnya bersuci. Bersuci ini dilakukan sebelum sholat. Dilakukan, dan ketika sholat harus mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita harus dalam keadaan suci. Itu namanya syarat. Begitu juga menutup aurat. Menutup aurat ini termasuk syarat. Artinya sebelum sholat kita harus dalam keadaan sudah menutup aurat, dan selama sholat kita harus tetap menutup aurat. Ketika di tengah-tengah sholat, misalnya karena sesuatu hal, ada angin yang besar dan kemudian sarung kita ke bawah angin, ya, dan kita lari-lari mengejar angin, maka berarti batal sholat. Beda dengan rukun. Kalau rukun ini satu bagian yang harus ada, yang menjadikan sah atau tidaknya satu ibadah, tapi adanya selama ibadah itu. Ya, kalau puasa selama puasa, kalau sholat selama sholat, kalau haji selama haji. Contohnya adalah tentu saja yang pertama kita sudah bahas yang kemarin, niat. Tempatnya di mana kita sudah bahas. Kemudian yang berikutnya adalah berdiri, kemudian takbiratul ihram, dan kemudian setelah itu hari ini kita membahas tentang qiraatul Fatihah. Warrabi'u qiraatul Fatihati au badliha, atau penggantinya Fatihah, liman la yahfadha fardhan kanat as-salatu au naflan. Jadi bagi orang yang tidak bisa membaca Fatihah karena memang baru masuk Islam, maka dia boleh mengganti dengan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Quran yang dia bisa, yang jumlahnya 7 ayat. Ya. Itu bagi orang yang baru masuk agama Islam. Kalau Anda semua kan sudah dari kecil, ya, insya Allah kalau soal Fatihah enteng, ya, enteng. Namun demikian kita nanti akan cek bagaimana Fatihah kita secara singkat. Kalau nggak bisa Fatihah, bagi orang yang baru boleh faqra'u ma tayassara minal Qur'an, 7 ayat yang sepadan dengan Al-Quran. Apakah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, sama, harus tetap membaca Fatihah. Maka tidak sah bagi orang yang sholat lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Baik, saya akan singkat saja bahwa untuk membaca Fatihah itu syaratnya 7. Ada berapa syaratnya? Yang pertama adalah membaca Fatihah itu harus mura'atul makhraj, menjaga makhraj. Hamzah harus baca hamzah, ain harus baca ain. Jadi bagi orang Indonesia kadang-kadang ada kesulitan membaca hamzah dan ain, karena membaca salah maknanya salah. Ta'lamun artinya kamu sekalian sakit. Kalau ta'lamun kamu sekalian mengetahui. Jadi beda jauh maknanya. Begitu juga misalnya seperti hari ini kita tahu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram, yaitu hijrah, hajaroh. Hajaroh itu maknanya adalah menghindar, menjauh. Ya. Tapi kalau hajaroh maknanya batu. Jadi beda. Ya. Misalnya saja wa fakihatau wa nahla, buah-buahan dan madu, pakai ha. Tapi kalau kita bacanya kok wa fakihatau wa nahla, maka maknanya menjadi berubah, yaitu buah-buahan dan pohon kurma. Jadi ini hati-hati
tentang makhrajul huruf. Kita harus benar ketika mengucapkan makhraj, terutama rukun qauli. Rukun qauli itu kita kemarin sudah belajar ada 5. Jadi yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus benar, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh, ya. Jadi itu Allahu Akbar, basnya pendek, kafnya tidak boleh kokolan. Allahu Akbar, tidak boleh, ya. Kemarin kita sudah membahas itu. Kemudian setelah takbiratul ihram adalah Fatihah, ya. Fatihah. Setelah Fatihah adalah tahiyat. Tahiyat dan sholawat. Ibnu Mas'ud mengatakan, Allamani Rasulullah SAW at-tasyahhuda kama yu'allimuni al-Qur'an al-Karim. Jadi kata sahabat Ibnu Mas'ud, mana beliau ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran, ya. Jadi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu termasuk para sahabat yang mendapatkan legitimasi untuk mengajarkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah mengajari aku tentang tasyahud, tentang tahiyat, sebagaimana beliau mengajari aku Al-Quran al-Karim. Artinya apa? Artinya bahwa membaca tasyahud, membaca salam, membaca bacaan sholat itu harus tartil. Kalau sholawat nggak usah tartil dan pasti dikabul, ya. Kalau sholawat itu paling mudah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu pasti dapat 10 kebaikan. Itu pasti, ya. Jadi itu sebetulnya anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya yang kerepotan membaca Al-Quran, kerepotan membaca fasih, maka diberikan hadiah. Bagaimana supaya bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholawat. Bahkan kalau zikir itu harus konsentrasi, harus khusyuk. Kalau sholawat sambil main-main tidak ada masalah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir yang pada saat hatinya lupa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Sholawat. Kalau zikir yang lain, Allah subhanallah la ilaha illallah, itu syaratnya harus hudurul qalbi wa takbir, hatinya harus tadabbur pada zikir itu. Tapi kalau sholawat tidak, sedang ngantuk juga insya Allah diterima. Allahumma amin. Baik. Jadi Fatihah itu yang pertama adalah mura'atul makhraj, yang kedua adalah mura'atul mad wa tasydid. Jadi madnya dan tasydidnya harus benar. Tasydid Fatihah ada berapa? Ada berapa tasydidnya? 14. Coba dihitung. Bismillah, lafaz lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berapa? 3. Alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Itu udah boleh kurang. Kalau kurang 1 maknanya salah, ya. Karena tasydid itu punya pengaruh besar terhadap makna, ya. Qabila sama qabbala kan beda jauh maknanya, ya. Menerima dan mencium gitu, ya. Hati-hati. Maka membaca Fatihah itu harus diperhatikan. Nomor 2 adalah tasydid dan madnya. Mad di dalam Al-Quran yang paling sering adalah kepanjangan. Tapi oke lah, ini nggak berubah makna, ya. Tapi yang sering terjadi adalah orang-orang yang baru belajar itu di Maliki yaumiddin, memang itu boleh panjang, boleh pendek. Tapi menurut Imam Asim dan Imam Kisai harus panjang, 1 alif, ya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kalau pendiri
pesantren Niatul Amal Haji Busairi menganjurkan sekali membaca bacaannya qiraat selain Imam Asyib dan Imam Sa'i supaya orang tidak kaget. Nah, kata beliau, tapi harus belajar dulu, nggak boleh ngawur. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini panjang, mat alif disukun karena dia ketemu dengan mim maka disebut idgham kabir, ya. Dibaca tiga harokat, ya. Ar-Rahmanir Rahim.